taba an yaf'ala asyra khisalin. Patut bagi orang yang berakal sehat apabila hendak bertaubat, arada taubat, an yaf'ala hendaknya dia melakukan asyra khisalin 10 perkara berikut ini. Ihdaha yang pertama, istighfarun bil lisan, istighfar dengan lisan. Ka'an yaqul, semisal orang berucap, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal asam. Saya mohon ampun kepada Allah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mohon ampun dari apa? Dari semua dosa, wal asam yakni dosa. Yang kedua, wa nadamun bil qalbi, menyesal dengan hati, menyesali alama atas apa saja madha yang telah lewat, minadz dzunub yakni dosa-dosa. Wa iqla'un dan berhenti mareni mandek, minadz dzunubi dari dosa-dosa, fil hali seketika, bil badani secara fisik. Memang secara zahir berhenti berbuat dosa. Kassa'i fi ada'iz zalim, kassa'i seperti berusaha, fi ada'iz zalim, mendatangi orang atau pejabat yang zalim. Yang berikutnya, wal azmu ala alla ya'uda, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, ila ma nahallah, apa-apa yang telah Allah larang, anhu dari ma, abadan selamanya. Kapan selamanya itu? Ila akhiril umri, sampai akhir hayat. Berikutnya, bagi yang taubat, wa hubbul akhirah, bertekad lebih mencintai akhirat. Caranya bil iqbali, dengan konsentrasi madhep mantep, ala umuril akhirah, atas urusan-urusan akhirat. Berikutnya, wa bughdud dunya, membenci keduniaan, maksudnya membenci hal-hal yang itu sifatnya hura-hura, bersenang-senang, menjurus kepada kemaksiatan. Maksudnya bil idbari, dengan berpaling, an umuri dunya, dari urusan-urusan dunia. Berikutnya, waqillatul kalam, sedikit bicara, bertekad mengurangi omongan. Ruwiyat diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, barang siapa banyak berbicara maka banyak kesalahannya. Wa man kasura saqatuhu kasura dzunubuh, dan barang siapa banyak kesalahannya maka juga banyak dosanya. Wa man kasura dzunubuhu kanatin naru aula bihi, barang siapa banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Wa qillatul akli wasyurbi, dan berikutnya kalau tobat mengurangi, mensedikitkan makan dan minum secukupnya. Ruwiyat diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, auliyaullah min khalqihi, para wali-wali kekasih Allah dari para umat manusia, yaitu ahlul ju', orang-orang yang terbiasa lapar-lapar, wal atoshiha, haus, yakni biasa tirakatan. Faman adahum, barang siapa menyakiti para wali-wali, wali santri sregep poso, sregep melek bengi, tambah disakiti, dilok-lokne, dipinah-pinahne, di neraka-nerakane, di kafirne, itu namanya menyakiti wali-walinya Allah. Faman adahum, barang siapa menyakiti mereka, intaqama, maka akan membalas Allah minhu kepadanya, wahataka, Allah akan merusak sitrahu, tutup aibnya, wa harrama, dan Allah haramkan
alaihi atas orang yang menyakiti wali-wali itu, Allah haramkan Aisyah dia hidup min jannati di surganya. Rawahu Ibnu Najjar. Hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, perlunya mengurangi bicara, mengurangi makan, mengurangi minum, hatta sehingga yatafarragha punya luang waktu, kelonggaran, lil ilmi untuk ngaji, wal ibadati dan ibadah. Qala syair, berkata seorang penyair, qadantu waffan nufusu enggak pas. Maka sabat wa yahsudu zari'una ma zara'u. Dan besok di akhirat tuwafa akan diberi balasan sepenuhnya an-nufusu semua orang, maka sabat apapun yang telah dia kerjakan, wa yahsudu dan akan memanen, menuai, az-zari'una orang-orang yang menanam, ma zara'u apa saja yang mereka tanam, nanam pari panen pari, nanam duri panen duri, tanam kebaikan panen kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, nanam duri. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. In ahsanu ahsanu li anfusihim, in ahsanu ahsanu li anfusihim, jika mereka berbuat baik maka sejatinya mereka berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Wa in asa'u fabi sama sana'u, jika mereka berbuat jelek maka sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Fallahu dzu rahmatin wa dzu karamin, Allah zat yang memiliki rasa kasih sayang, wa dzu karamin memiliki sifat loman pemurah. Wa in jahilaha wa in jahilna, benar ya? Ya. Wa in jahilna, meskipun kita bodoh, namanya bodoh kadang melanggar hukum, bodoh. Andai kita bodoh, wa in jahilna jika kita bodoh, fakilmuhu maka sifat sabarnya Allah yasa'u memuat itu semua. Ya Rabbi wahai Tuhanku, faktubna catatlah kami semua, al-yauma hari ini, fi malain bersama golongan orang-orang, tamassaku yang berpegangan, bil kitab dengan al-Quran, fantafa'u sehingga mereka pun mendapat kemanfaatan. Wa aghnina pun buatlah kami sugih, wa'fu dan maafkan ya Allah, an jarimatina kejahatan kami, wamnun anugerahkan ya Allah, bi amnin keamanan, innana sungguhlah kami, durra'un orang-orang yang DP merengek. Berikutnya waqilatun naumi mengurangi tidur, sedikit tidur. Qala syair min bahril khafif, ya katsirar raqadi wal ghafalat, wahai orang yang banyak tedung. Apa tedung itu? Tidur, wal ghafalat banyak lalai, lengah. Kasrotun naumi banyak-banyak tidur, tak kandani. Turisu akan mengakibatkan al-hasarati penyesalan nelongso. In fil qabri in nazalta ilaihi, bisa jadi di alam kubur, in nazalta jika kamu sudah singgah, ilaihi ke alam kubur. Oh, inna fil qabri balik. Inna fil qabri sungguh di alam kubur. Inna zalta jika kamu sudah singgah ilahi ke alam kubur, laroqatan yatul, di sanalah ada tidur lama. Sama lek turu suwe-suwe aja ning donya. Eman-eman donya ki turu suwe-suwe. Pengen turu suwe ngenteni lek wis mati nang alam kubur turu atusan tahun. Yatulu yang berkepanjangan,
ba'dal mamati setelah mati. Aaminta, apakah kamu merasa aman? Astabat, bisa teguh kokoh min malakil mauti menghadapi malaikat Israel. Anada, apakah menyeru munadin malaikat yang jadi juru penyeru bil bayyinati dengan membawakan bukti-bukti dalil-dalil. Zaman kok tenang-tenang menghadapi malaikat pati. Apa ada dalil malaikat nanti lek sama nara mati menekani sampean terus menggawakni dalil ora ono. Qala Allah Ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu adalah ibadur rahman, kanu adalah para ibadur rahman. Kalimat ini aslinya qalilan ma yahja'una minal lail, itu aslinya. Kanu adalah para ibadur rahman, qalilan ma sedikit sekali, yahja'una mereka tidur minal laili di waktu malam. Ai maksudnya kana adalah al-muttaqun orang-orang yang bertakwa, al-muhsinun yang senantiasa berbuat baik, fit dunya di dunia, berbuat baiknya itu bil qauli baik dengan ucapan, wal fi'li maupun dengan perbuatan. Mereka-mereka yang muttaqun muhsinun ya namuna memang mereka tidur tapi fi zamanin qalil, ya hanya di waktu yang sedikit minal laili pada waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun dan pada waktu sahur hum para ibadur rahman itu yastaghfirun mereka memohon ampunan membaca istighfar. Wal maqalatu rabi'ata asrata, maqalah yang ke-14, qala mengucap Anasun Anas. Siapa sosok Anas itu? Khadimu Rasulillah, khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat lain itu jamaah bareng Nabi, ngaji oleh ilmu dari Kanjeng Nabi langsung. Tapi ada sahabat yang puas dengan ngaji jamaah, hanya enggak mengkhodami Nabi, enggak membantu repote Kanjeng Nabi. Kayak Anas begini, yang ngaji ya sembarang, terus apa saja yang jadi repote Nabi ditandangi, jadi khodam. Barokahnya Masya Allah. Kalau enggak salah itu anaknya banyak, karena istrinya juga banyak. Itu sekitar 80 dari anaknya semuanya hafid Quran. Itu barokahnya khodam. Ya oleh ilmu, ya oleh akhlak, oleh barokah. Kalau ngaji-ngaji tok, ya oleh barokah, tapi kalah barokah dengan yang menjadi khodam. Dulu yang ngomong Mas Habib, jadi lurah perempuan, terus ngomong Mas Habib bantu dalam, namanya Bu Mamlu. Sekarang sudah mau profesor, menjadi ketua jurusan apa itu? Bahasa Arab ya, khodam di dalam, di samping ngaji tapi juga khodam, bantu repotin dalam. Terus Dr. Anis, sekarang di Kediri, dulu dia wakil direktur pasca sarjana, sekarang pengasuh pondoknya YIN Kediri. Di samping dia sendiri punya pondok. Itu dulu juga khotam-khotam, sering nganter adik-adik ke TK Andinoyo situ, muslimat. Terus dia dulu sepedanya RE King, tapi penakut dia kalau sudah lewat kuburan dikebut, muang. Itu rata-rata yang barokah itu khotam. Saya dulu di Mergosono sering nyuci-nyuci kora-kora, khotam. Barokahnya dari situ. Ya, khotam. Itu barokah. Terus yang biasanya bantu dalam melur-melur, melester ini, pas masih bangun-bangun, itu ada dua. Namanya yang satu Mas Imam Muhsin dari Trenggalek. Sekarang jadi doktor,
Terus kalau nggak salah juga jurusan bahasa Arab UIN Jogja. Itu namanya Mas Imam Muhsin. Ada yang di Lampung Timur namanya Safruddin. Mendirikan pondok, saya pernah ke sana 2 kali, santrinya sekitar 1000. Dulu tukang duduk pondasi. Nah kayak begitu. Jadi yang khotam-khotam semuanya, Barokatus Pak Imam Ahmad yang ngajar malam, ya. Terus Pak Ali, hampir semuanya khotam. Pak Ali Lurah Pondok Putra, Bu Ali Lurah Pondok Putri. Terus Gus Halim, yang Pondok Mojosari Nganjuk, santrinya mungkin ada 5.000-an. Barokah itu karena khotam. Kayak ini, siapa ini? Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kok hilang? Khatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia namanya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Innal arda tunati kulla yaumin. Sungguh tanah ini, bumi, setiap hari bengok-bengok menyeru. Mana bengok-bengok? Iyanan, ya samar, tersembunyi, enggak dengar kita. Bi asri kalimatin, dengan 10 kalimat. Wa taqulu, mengucaplah bumi itu. Bumi yang mana? Ya bumi di bawah kita ini, allati nahnu 'alaiha, yang mana allati nahnu 'alaiha, yang mana kita ada di atasnya, di atas bumi. Ya bani Adam, tas'a ala zuhri, wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, kamu berjalan-jalan, naik eking, kamu berjalan-jalan naik ninja wok. Ditenono mari kon ngeleng ning aku mari ngene kon. Saiki ngebuta wis sombong-sombong, tak enteni kon. Mari ngene ngeleng ning jeroku kon. Jerene sapa iku? Jerene bumi. Tajri, kamu berlari ila kulli jihatin, ke setiap arah, ngalor ngidul ngetan ngulon, menisor mendur. Hala kaunika ala dhuhri, ketika itu kamu ada di atas punggungku. Tapi wa masiruka, akhir nasibmu fi badni, masuk ke dalam perutku. Gelem ra gelem yo dikubur. Ai masuknya marji'uka, tempat kembalimu, fi badni, ke dalam perutku. Wa ta'si khaliqaka, hai anak Adam, wani-wani kon maksiat kepada Allah penciptamu, ala dhuhri, di atas punggungku. Awas mari ngono, wa tu'adzabu fi batni, kamu akan diazab ghadan, besok ketika kamu sudah masuk ke perut saya. Wa tadhaku ala dhuhri, hai anak Adam, kau tertawa-tawa bersukaria gendaan, ngombe-ngombe karo wah di atas punggungku. Titenono kon nyungsep maring ngene kon. Wa tabki fi batni, kamu akan menangis di dalam perutku. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, idza dhahikal alim dhahkatan mutmajja minal ilmi majjatan. Jika seorang alim tertawa sekali laka-laka, yang itu tertawa enggak baik, wah, majja, maka dia akan melepeh, membuang, mengeluarkan minal ilmi, ilmu, majatan, sekali melepeh. Eman, wong alim kakean guyon ini seakan ilmunya hilang satu per satu. Wa tafrahu, hai anak Adam, kau bersenang-senang, bergembira, bersuka ria, ala dhuhri, di atas punggungku. Awas mari ngono. Wa tahzanu, kamu akan susah sedih apa sedih? Sedih apa sedih? Ketoro, Lamongan, Tuban, sedih. Ya leh. Emang rungokno Gus Pak ngaji kalau ono leh. Rembang, Tuban, mosok ngomongnya sedih. Mosok ngomongnya putih.
putih. Ya. Putih. Wong beda uyuh. Lek Blitar iku uyuh. Lek Malang oyuh. Lek kono uyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farahu lafat farah yafrah yusta'malu digunakan fi ma'anin untuk makna yang banyak. Ahaduha salah satu dari maknanya farah al-bataru bergembira dalam arti bersombong karo nyekel botol wah wa alaihi atas hal inilah farah maknanya bersombong-sombong qauluhu adanya firman Allah innallaha la yuhibbul farihin sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira yang kayak apa yang enggak disukai bergembira dengan penuh kesombongan ya kayak Smackdown ini koncone dibawanting wah itu namanya bergembira dalam arti sombong la yuhibbul farihin. Pasal yang kedua ridho farah maknanya ridho seneng wa alaihi berdasarkan farah maknanya ridho ini qauluhu ada firman Allah mana kullu hizbin bima ladaihim farihun setiap golongan farihuna seneng ridho bima dengan pendapat-pendapat ladaihim yang ada pada mereka. Wasalis yang ketiga farah maknanya surur ini bunga bergembira anak lulus ranking siji seneng alhamdulillah boleh itu boleh wa alaihi berdasarkan farah maknanya surur qauluhu ada firman Allah mana firmannya farihina bima atahumullahu min fadlih mereka bergembira dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan pada mereka. Panen akeh, oleh duit akeh, lulus ranking siji, keterima UB. Senang apa enggak? Senang itu bahasa Arabnya farah juga, farihin. Min fadlih dari anugerahnya. Warabi yang keempat, farah itu maknanya ladzatul qalbi. Kenikmatan batin, kenikmatan hati. Binai lima yastahi. Dengan memperoleh apa yang dia inginkan. Yuqalu dikatakan fariha bisajaatihi. Orang bergembira karena keberaniannya. Wa ni'matillahi alaihi. Orang bergembira karena nikmat Allah kepadanya. Wa bima musibati aduwih. Orang bergembira karena musuhnya kena musibah. Hai anak Adam, wa tajma'ul mala ala dhuhri. Kau tumpuk-tumpuk harta di atas punggungku, tapi watan damu kamu akan nyesal ala dari ke atas menumpuk-numpuk harta. Gimana menyesalnya? Fi batni di dalam perutku setelah masuk alamku hur. Walam tunfikhu kamu tidak meninfakkannya fi taatillah dalam rangka ibadah kepada Allah. Hai anak Adam wa taqulul haram. Kau makan yang haram-haram ala dhuhri di atas punggungku. Tapi mari nolak ismati kon watak kuluka akan memakan badanmu, jasadmu, addi dan ulat-ulat tanah alias aset fi batni di dalam perutku. Watak talu kamu bersombong-sombong ria, tataka baru bersombong-sombong. Watuk jibu kamu mengagum-agumkan binafsika dengan dirimu sendiri ma'rohan karena sombong. Kau bersombong ala dhuhri di atas punggungku. Tapi watadilu kamu akan jatuh hina ayatasiru dalilan. Kamu akan menjadi terhina fi batni di dalam perutku. Ruwiyat diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda wa iyyaka wa isbalal izar awas jangan sekali-kali kamu ngelembrehne sarung ngelembrehne celono senengan itu kujin nyelembreh sampai sekilan di bawah tungkak
Akhirnya nyaponi telek lapo ngono-ngono iku. Fa inna isbalal izar, karena sesungguhnya ngelembrehne sarung celana minal makhilati termasuk kesombongan. Wala yuhibbuhallah, Allah tidak mencintainya. Wa inimruun satamaka, jika ada orang misu-misui kamu neng dalan ka apa-apa gak salah ka apa moro-moro dilokne kancamu, matamu bicek goblok, ora usah dibales, nggih mboten napa-napa kula, mboten napa-napa kula dilokne tiyang goblok, gendeng, nggih mboten napa-napa dilokne tiyang gendeng. Kula niku baru tersinggung lek dilokne tiyang waras. Kula baru tersinggung lek dilokne tiyang sing mboten gendeng. Kula mboten napa-napa dilokne tiyang gendeng. Kan enggak apa-apa ta? Mboten napa-napa kula dilokne tiyang gendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada orang memaki-maki kamu, wa ayyaraka menghina-hina kamu, bi amrin dengan suatu aib, huwa yang mana aib itu fika ada dalam dirimu, fala tu'ayyirhu, maka jangan kamu hina-hina orang itu, bi amrin dengan aib, huwa yang mana aib itu fihi ada dalam dirinya. Wa ta'hu, biarkan saja dia ngilok-ngilok ini sampean, jarno ae, yakunu bakal ada wabaluhu, celakanya, akibatnya alaihi akan menimpa dia, wa ajruhu laka, sedangkan pahalanya menjadi milikmu. Wala tasubbanna, jangan sekali-kali kamu misu-misui memaki-maki ahadan seorang pun. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Wa sa'minisi Al-Fatihah.